Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Sekarang pasal 5 ayat 16 sampai 30. Dalam bagian ini, ya ada oposisi, ada perlawanan disebut secara sepintas dalam pasal 1 ayat 10 dan 11, tapi berkembang di sini sampai mereka mau membunuh dia nanti. Dalam bagian ini dan yang seterusnya, ya perlawanan itu menjadi matang. Tanggapan orang-orang Yahudi sesudah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu pada hari Sabat, mereka melawan dia. Dan ini tanggapan Tuhan Yesus Kristus pada perlawanan mereka. Dia sebagai tanggapan, Tuhan Yesus menjelaskan mengenai hubungannya dengan Allah Bapa. Ini uraian seperti ini yang pertama di Injil Yohanes, dan ini agak mengejutkan, agak mendasar, dan cukup kuat ini. Ini seolah-olah Tuhan Yesus berkata, kamu tidak setuju dengan apa yang aku lakukan? Ya, aku diutus oleh Allah Bapa. Titik. Mungkin seperti itu sikap Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu sebabnya bagian ini menyusul dari perlawanan mereka di kolam Bethesda. Kamu tidak setuju aku sembuhkan orang pada hari Sabat. Aku diutus oleh Allah Bapa dan aku melakukan pekerjaannya. Dan pendapatmu itu pendapatmu, tetapi aku punya tugas. Aku diutus oleh Allah Bapa. Mungkin itu sebabnya bagian ini ada di sini sebagai tanggapan dari reaksi orang-orang Yahudi pada penyembuhan pada hari Sabat itu. Pasal 5 ayat 16. Dan karena itu, ya, orang-orang Yahudi menganiaya Yesus dan berusaha untuk membunuh dia karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Beberapa penjelasan di sini, menganiaya, kata menganiaya ini tense imperfect, berarti bukan sekali menganiaya, tetapi ini dipandang sebagai sesuatu yang terus-menerus berlangsung, imperfect tense. Dan juga ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat, ini juga tense imperfect, melakukan. Dia terus-menerus melakukan ini pada hari Sabat. Ditulis di sini, hal-hal itu. Saya terjemahkan hal-hal itu karena kata itu jamak. Bukan sekali menyembuhkan orang di kolam Bethesda, bukan sekali ini terjadi, tetapi beberapa kali jamak dia melakukan mujizat, penyembuhan, pekerjaan menurut mereka pada hari Sabat, dan menurut mereka melanggar hari Sabat karena mujizat. Ungkapan dan berusaha untuk membunuh dia ada dalam Yunaninya, ada di dalam hampir semua naskah. Namun karena tidak ada dalam beberapa naskah yang sangat tua, banyak penerjemah Alkitab termasuk terjemahan baru menolak ayat itu. Tetapi saya terima karena ada di dalam mayoritas naskah yang saya anggap lebih bermutu daripada beberapa naskah yang kuno dan terus terang kurang bermutu. Jadi saya anggap asli dan berusaha untuk membunuh dia. Penganiayaan terhadap Tuhan Yesus telah di sini menjadi terang-terangan oleh karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, dan ini tanggapan Tuhan Yesus Kristus, pasal 5 ayat, mulai ayat 17 ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 11 dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Namun, rabi-rabi Israel paham, mengerti bahwa Allah tidak berhenti secara total, kedaulatannya masih berfungsi pada hari Sabat, anak tetap dilahirkan pada hari Sabat, dan orang tetap dapat meninggal pada hari Sabat. Allah tetap bekerja, dan mereka paham itu. Menurut mereka, ya, hanya Allah saja yang boleh bekerja pada hari Sabat. Jadi pada waktu Tuhan berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga
Hmm. Disitulah dia menyamakan dirinya dengan Allah. Walaupun sebutan Bapakku biasa bagi orang Kristen, kita harus mengerti bahwa sebutan ini tidak biasa dipakai orang Yahudi. Mereka dapat memakai ungkapan Bapa kami jika mereka berdoa, kadang-kadang seperti itu. Mereka mengucapkan Bapakku, tetapi ungkapan tersebut selalu harus dilengkapi dengan ungkapan di surga atau suatu ungkapan yang lain supaya tidak membawa kesan bahwa ada hubungan erat antara si pendoa itu dan Allah Bapa. Mereka menjaga jaraklah dengan tambahan seperti di surga. Tetapi Tuhan Yesus tidak perlu tambahan itu. Firman Allah menyebut Allah Bapa, dan memang Allah adalah Bapa. Dalam Efesus pasal 3 ayat 14 dan 15 kita membaca, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Istilah yang diterjemahkan di sini, turunan, istilah Yunani, patria. Dan patria ada kaitan erat dengan kata bapa, yaitu pater. Pater, bapa, patria, turunan. Dengan kata lain, Allah Bapa adalah Bapa di atas segala Bapa. Dia adalah Bapa yang sesungguhnya. Dia adalah Bapa yang asli. Semua Bapa di dunia hanya mengikuti polanya. Hal ini tidak berarti dia memperanakan anak secara jasmani. Tidak. Tetapi ciri khas seorang ayah di bumi dapat menolong kita untuk mengerti mengenai Allah. Anak-anak yang diperanakkan oleh seorang ayah berasal dari ayah mereka, boleh dikatakan ya. Demikian juga Allah Bapa adalah sumber kehidupan. Inisiatif dari kehidupan berasal dari Dia. Mungkin kita dapat membayangkan apa yang seharusnya menjadi ciri khas seorang ayah, dan mungkin pikiran itu mencerminkan suatu kenyataan yang tertanam dalam hati manusia mengenai Allah Bapa. Pasal 5 ayat 18. Sebab itu, orang-orang Yahudi, nah ingatlah bahwa ungkapan ini di Injil Yohanes sering dan di sini merujuk pada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tapi ditulis, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh dia. Bukan saja karena dia melanggar hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kata ia melanggar hari Sabat, kata kerja melanggar, kata itu luo. Dan biasanya itu berarti melepaskan atau menghancurkan. Dalam konteks perintah atau titah seperti perintah harus menjaga hari Sabat, terjemahan yang tepat adalah melanggar. Mereka tidak lambat untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus berkata dia ilahi, namun dia memiliki peranan yang lain daripada peranan Allah Bapa. Dia sama dengan Allah Bapa dari segi hakikat, tetapi bukan dari segi peranan. Kesamaan dengan Allah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi itu. Tetapi dalam ayat-ayat berikut, Tuhan menjelaskan mengenai hubungannya dengan Allah Bapa. Pasal 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, amin, amin. Ini harfiah, tidak nyata di terjemahan baru, tapi harfiahnya amin, 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 amin ini. Ini memberi suasana serius pada ucapan ini. Amin, amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa,
itu juga yang dikerjakan anak. Untuk menganggapi tuduhan mereka bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah, Tuhan Yesus mengkiaskan persekutuan dan kesatuan antara Bapa dan Anak dengan istilah melihat. Persekutuan dan kesatuan itu begitu erat sehingga tidak mungkin anak pergi dan melakukan sesuatu yang lain daripada apa yang dikerjakan Bapa. Dengan demikian ada unsur kerendahan hati dalam nats ini. Karena anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ada juga suatu klaim yang sangat luar biasa sini, yaitu apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Dia melakukan pekerjaan Allah. Sampai titik ini, sudah banyak yang dikatakan mengenai Tuhan Yesus. Antara lain, dia anak Allah, anak manusia, anak domba Allah, dia Mesias, dia juru selamat dunia. Dalam pasal-pasal yang berikut, dia berkata, aku adalah ego eimi, ya. Nats ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak menganggap dirinya sebagai Allah lain yang harus disembah dalam persaingan dengan Allah yang mereka sembah. Lightfoot, sarjana yang bernama Lightfoot, dia memberi judul bagian ini, Pembelaan Monoteisme Kristen. Tema ini, bahwa pekerjaan Tuhan Yesus bukanlah pekerjaannya sendiri, ini diulangi dalam pasal 9 ayat 4. Demikian juga dalam pasal 3 ayat 34, pasal 8 ayat 26, dan pasal 12 ayat 49, dikatakan bahwa kata-kata Tuhan Yesus adalah kata-kata Allah Bapa. Erat hubungan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa juga dibahas dalam pasal 6 ayat 57 dan pasal 7 ayat 16, pasal 8 ayat 26 dan 38, pasal 10 ayat 30, dan pasal 14 ayat 9 sampai ayat 13. Pasal 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Pasal 5 ayat 20. Di sini kita melihat Bapa mengasihi anak. Dalam seluruh Injil Yohanes, istilah mengasihi ini, yaitu dari kata phileo, hanya dipakai di sini mengenai kasih yang ada antara bapa dan anak. Sedangkan istilah agapao dipakai 6 kali dalam Injil Yohanes mengenai kasih tersebut. Ya, meskipun demikian, kita harus hati-hati membedakan kata agapao dan kata phileo ini. Hati-hati di sini. Nanti mudah-mudahan kita sempat membahas lebih lanjut. Tetapi singkatnya, ada orang berkata agapao, kata kerja, dan agape, kata benda. Ini berarti kasih Allah yang tanpa pamrih. Begitulah. Apakah di dalam bahasa Yunani ada kata yang punya arti kasih Allah yang tanpa pamrih itu? Banyak orang Yunani tidak tahu apa-apa mengenai Allah yang benar itu. Mana mungkin mereka akan tahu mengenai kasih dari Allah itu? Tidak. Begini, kata agape dapat dipakai merujuk pada kasih Allah, tetapi kadang di firman Allah kita membaca kata agape dipakai mengenai kasih yang buruk. Misalnya, Demas mengagapekan dunia. Mengagape dunia. Itu di situ jelas kata agape tidak berarti kasih ilahi yang tanpa pamrih. Tidak.
Ini harus dipikirkan lebih lanjut, ini harus dibahas lebih lanjut. Hanya di sini saya mau berkata, hati-hati dengan definisi kata agape dan kata phileo. Kata phileo dipakai di sini mengenai kasih Allah terhadap kasih Allah Bapa terhadap anak Tuhan Yesus Kristus. Ya, kembali ke ayat kita, ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Apa yang dikatakan di dalam ayat 19 dimungkinkan karena Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Segala pelayanan Tuhan Yesus dimungkinkan oleh kasih Allah Bapa. Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Ada dua kemungkinan mengenai ungkapan ini. Satu, ungkapan ini merujuk pada mujizat kelahiran baru dan kebangkitan rohani pada hidup yang kekal, atau dua, mujizat kebangkitan orang mati seperti Lazarus. Kemungkinan pertama didukung oleh ayat 22 yang menyebut penghakiman. Tampaknya penghakiman yang dimaksudkan adalah penghakiman yang akan dijadikan pada akhirat. Pada waktu itu, mereka akan menjadi heran bahwa seluruh penghakiman diserahkan kepada Yesus. Kemungkinan yang kedua didukung oleh ayat 21 yang tampaknya merujuk pada kebangkitan dari antara orang mati yang akan mereka saksikan seperti kebangkitan Lazarus dalam pasal 11. Mujizat itu sungguh membuat mereka heran. Sebenarnya ada suatu kemungkinan lagi, yaitu bahwa kedua tafsiran tersebut benar. Bukankah kebangkitan Lazarus menunjuk pada kebangkitan yang kekal? Tafsiran ayat ini harus dikaitkan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam pasal 14 ayat 12. Dalam pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ternyata pasal 5 ayat 20 menguraikan bagaimana caranya Tuhan Yesus menyatakan Allah Bapa. Pasal 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Dalam Ulangan 32 ayat 39 diuraikan bahwa hanya Allah saja yang mematikan dan yang menghidupkan. Dan rabi-rabi Israel mengerti hal itu. Mereka tidak berkeberatan dengan bagian pertama dari ayat ini tadi, bahwa Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, itu tidak berat bagi mereka. Tetapi bagian kedua, yaitu bahwa Yesus menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, wah, disitulah mereka dipaksa untuk memilih percaya kepada Yesus atau berpegang teguh pada tradisi mereka. Menurut Carson, kesejajaran antara membangkitkan dan menghidupkan berarti bahwa kedua istilah ini mempunyai arti yang sama. Dan ayat 25 dan ayat 28 dan ayat 29 membuktikan bahwa kebangkitan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kebangkitan pada hukuman akhir zaman. Kebangkitan Lazarus dan ungkapan dan sudah tiba dalam ayat 25 meningkatkan pengharapan dan pengertian kita mengenai akhir zaman. Pada akhir zaman, Tuhan Yesus akan menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Namun pada saat ini juga dia memberi kehidupan pada barang siapa yang dikehendakinya. Bukan justru itu yang merupakan inti dari percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus dan dengan perempuan di sumur Yakub? Kehidupan yang dia berikan mungkin dalam bentuk penyembuhan, mungkin dalam bentuk kelahiran baru,
menyatakan bahwa saat ini kita juga dapat mengalami hidup kekal, sama seperti kita memperoleh Roh Kudus sebagai jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya menurut Efesus. Jika penerima dari kehidupan yang ilahi dibandingkan, kita melihat bahwa penerima itu bermacam-macam. Perempuan di Samaria adalah orang berdosa yang menanggapi Tuhan Yesus secara yang indah, sedangkan Rabi Nikodemus sangat lambat untuk menanggapinya dengan baik. Tanggapan orang sakit di kolam Bethesda buruklah. Sedangkan tanggapan orang yang buta sejak lahir di dalam pasal 9 luar biasa, bagus, walaupun tertekan oleh pemimpin-pemimpin agama di situ. Tuhan tidak membagikan hidup kekal dan hidup ilahi hanya kepada mereka yang layak. Dia tidak membagikan kepada hanya mereka yang berbuat baik. Dia juga membagikan kepada orang yang menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Demikian kasih karunia Allah kita. Pasal 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ayat ini menjelaskan bagaimana anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Hak untuk menghakimi dan kuasa untuk menghidupkan terkait erat. Dia dapat menghidupkan orang karena kepadanya diberikan seluruh penghakiman. Tuhan Yesus berhak menentukan siapa diberi kehidupan yang kekal dan siapa dihukum. Pasal 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sekali lagi kita melihat bahwa Bapa mengutus anak. Sekali lagi kita melihat pernyataan itu yang diulangi kira-kira lebih dari 40 kali di Injil Yohanes. Allah Bapa memberi segala penghakiman kepada anak dengan suatu tujuan yang tertentu, yaitu supaya Tuhan Yesus dihormati. Hubungan antara anak dan Bapa begitu erat, sehingga jika anak tidak dihormati, Bapa juga tidak dihormati. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11 kita membaca, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Jika Tuhan Yesus dipermuliakan, Allah Bapa dipermuliakan. Carson menegaskan bahwa pernyataan ini hanya dapat menimbulkan dua kemungkinan. Dia yang mengucapkan pernyataan ini harus disembah atau dianggap gila. Demikian juga penulis ayat ini harus diterima sebagai saksi yang setia atau disepelekan sebagai saksi yang sangat ditipu dan menipu. Dua kemungkinan tersebut memang ekstrim, tetapi hanya dua sikap itu masuk akal. Sikap yang moderat antara dua ekstrim itu sebenarnya sikap moderat tidak masuk akal di sini. Pasal 5 ayat 24. Amin, amin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wah, sangat indah ayat 24 ini. Dalam terjemahan harfiah ini dimulai dengan dua kata yang menambahkan rasa serius lah. Amin, amin. Dan ditulis di sini, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ini harus disatukan, mendengar perkataan ini dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Jika mendengar dan percaya, ya, orang itu mempunyai dalam present tense masa kini, sekarang punya.
sekarang punya hidup yang kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang punya hidup yang kekal. Hah? Dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah. Nah, sudah pindah ini, metabebeken, ini memakai tense perfect dari kata metabaino, ini tense perfect, sehingga ada kesan bahwa sesuatu terjadi, memang dipindahkan, dan ada akibat yang berlangsung, tetap menetap di sana. Itu kesan dari pemakaian tense perfect di kata sudah pindah itu. Dan ya, karena kita melihat kata sandang tidak diulangi, maka ungkapan ini, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, menyatu, tidak dapat dibagi. Mereka yang mendengar perkataan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari mereka yang percaya kepada dia yang mengutus aku. Tidak mungkin orang percaya kepada Allah Bapa dan menolak anak. Dengan sengaja ada tekanan pada kesatuan tersebut. Dia dapat berkata dan percaya kepadaku, misalnya dalam pasal 3 ayat 16, pasal 14 ayat 1. Tetapi dia berkata, mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku untuk menegaskan kesatuan yang mereka miliki. Morris berkata, kesatuan antara Allah Bapa dan Anak juga dinyatakan dalam penyelamatan manusia. Ayat ini mengundang setiap pembaca untuk mendengar perkataan ini dan percaya kepada Dia yang mengutus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji bahwa orang itu akan segera dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Di situ, di hidup, dia memiliki masa kini, memiliki hidup yang kekal. Bukan akan memiliki hidup kekal. Itu bukan yang ditulis. Sekarang memiliki hidup yang kekal, yaitu hidup ilahi, hidup akhir zaman itu. Pernyataan kabar keselamatan ini tidak asing di dalam Injil Yohanes. Bahkan dalam seluruh perjanjian baru. Bagi setiap orang yang percaya, firman Allah menjanjikan hidup yang kekal. Janji yang sama dicatat dalam pasal 3 ayat 16, pasal 3 ayat 18, pasal 3 ayat 36. Selain itu, Roma pasal 1 ayat 8 juga berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 dicatat bahwa kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pasal 5 ayat 25. Amin, amin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus hanya memakai sebutan anak Allah 3 kali. Di sini, pasal 10 ayat 36 dan pasal 11 ayat 4. Tema hidup atau kehidupan kekal merupakan salah satu tema yang sangat penting dalam Injil Yohanes. Tema hidup ini dikembangkan dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Barang siapa diperanakkan kembali, atau diperanakkan dari atas, ya, memperoleh hidup yang kekal, hidup Allah. Tema yang sama dikembangkan dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan di sumur Yakub. Air hidup membawa hidup yang kekal. Dan di dalam kisah penyembuhan anak pegawai istana, di situ istilah hidup dipakai 3 kali dalam bagian itu pasal 4 ayat 50 sampai 53. Dalam bagian ini, kata hidup sudah dipakai 2 kali dalam pasal 5 ayat 21. Oleh karena itu, sangat layak bahwa ungkapan pindah dari dalam maut ke dalam hidup diuraikan dalam ayat
24 dan ayat yang berikut. Sekali lagi pasal 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Di sini kita membaca ungkapan saatnya akan tiba dan sudah tiba. Ini mengingatkan kita, ini membawa kesan ada kehadiran masa depan. Masa depan di mana akan tiba, saat itu akan tiba, masa depan itu sudah hadir sekarang karena sudah tiba di situ. Dia berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saatnya akan tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Ya, itu menceritakan hari kiamat dan kebangkitan yang sebentar lagi disebut. Ya, betul. Tetapi sesungguhnya saatnya sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Ini macam apa hidup ini? Hidup ini adalah hidup kekal yang diterima jikalau saat masa Tuhan Yesus di Israel, masa itu, dan juga saat ini. Saat kita manusia mendengar suara anak Allah, mendengar berita mengenai hidup yang kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada setiap orang yang percayanya. Singkatnya, ada dua macam hidup di sini. Ada hidup kekal yang dimiliki oleh setiap orang percaya pada saat ini, dan ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal yang akan dialami pada hari kiamat. Saatnya akan tiba dan saatnya sudah tiba. Masa depan sudah hadir sekarang. Mau merasakan kehidupan kekal? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang kekal dapat dialami sekarang. Pasal 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Pernyataan yang sangat penting ini telah disebutkan secara sepintas dalam bagian pendahuluan. Dalam pasal 1 ayat 4 kita membaca dalam dia ada hidup. Kepentingan pernyataan ini lebih nyata dalam konteks ini. Jika anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, maka percakapannya dengan Nikodemus dan perempuan di sumur Yakub bukan omong kosong. Segala mujizat, penyembuhan, dan kebangkitan sangat wajar jika dia mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Menurut ayat ini, hidup yang dia miliki adalah sama dengan hidup yang dimiliki oleh Allah Bapa. Hidup ilahi, hidup kekal. Pasal 5 ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Menurut pengertian orang Yahudi, hanya Allah yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan hanya Allah yang dapat menghakimi. Maka ayat ini dan ayat 26 mengejutkan. Yesus yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri juga diberi kuasa untuk menghakimi. Dialah yang menentukan siapa yang dibangkitkan, dialah yang juga membangkitkan mereka. Allah melakukan ini karena Tuhan Yesus adalah anak manusia. Tuhan Yesus adalah anak manusia dengan arti dialah yang dinubuatkan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Dan karena Tuhan Yesus sebagai manusia sejati layak menggenapi apa yang diperintahkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Pasal 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal ini, sebab saatnya akan tiba
bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dalam ayat ini tidak ada kata "dan sudah tiba" seperti tadi dalam ayat 25, karena ayat ini dan ayat berikut menceritakan akhir zaman. Akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Akan ada kebangkitan pada waktu semua orang di dalam kuburan mendengar suara anak, suara Yesus. Tuhan Yesus menghimbau supaya mereka tidak heran dengan yang telah Dia katakan, karena buktinya besok, pada saat yang akan tiba. Pada waktu itu, pada hari kiamat, suaranya yang saat ini dapat memberi hidup ilahi dalam bentuk penyembuhan, membangkitkan, menyelamatkan, akan suara yang sama akan membangkitkan orang dari kuburan mereka. Apa itu membawa sukacita atau duka cita? Ya, tunggu dulu. Dengan demikian, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia memakai kehidupan ilahi yang Dia miliki dalam dirinya sendiri untuk menyembuhkan, menyelamatkan, membangkitkan orang seperti Lazarus, dan akhirnya untuk membangkitkan semua orang dari kuburan mereka. Kita membahas kebangkitan pada hari kiamat di sini. Pasal 5 ayat 29. Ayat ini agak rumit diterjemahkan. Ini terjemahan saya, harap masuk akal saya jelaskan. Pasal 5 ayat 29. Dan mereka akan keluar, jelas keluar dari kuburan. Dan mereka akan keluar, yang berbuat baik pada kebangkitan hidup. Tetapi mereka yang berbuat jahat pada kebangkitan penghukuman. Jadi ada dua kebangkitan. Ada kebangkitan hidup bagi orang selamat. Dan ada kebangkitan penghukuman bagi manusia yang tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dua kebangkitan. Tetapi ada kesulitan dengan ayat ini. Saya baca ulang. Pasal 5 ayat 29. Dan mereka akan keluar dari kuburannya yang berbuat baik pada kebangkitan hidup. Tetapi mereka yang berbuat jahat pada kebangkitan penghukuman. Siapa boleh ikut kebangkitan hidup? Ditulis di sini, yang berbuat baik. Mereka akan ikut kebangkitan hidup. Dan yang berbuat jahat, mereka akan ikut kebangkitan penghukuman. Jika ayat ini ditarik dari konteks, seolah-olah perbuatan yang baik menyelamatkan manusia. Dan bukan iman membawa keselamatan. Ini Injil Yohanes. Mana mungkin? Mengapa? Bagaimana ini dapat dipahami? Ya, Carson menganggap pasal 6 ayat 29 yang berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Percayalah. Jika itu yang dimaksudkan di sini, maka perbuatan di sini mereka yang berbuat baik, perbuatan yang baik adalah percaya. Ya, oke. Mungkin itu yang benar. Saya lebih, ya mungkin itu, tapi Zain Hodges dalam artikel dia tulis pada tahun 1979 di Biblioteka Sakra, saya kira menolong kita di sini. Kita perlu mengingat bahwa Yohanes suka mempergunakan istilah yang berlawanan, terang dan gelap, kasih dan kebencian. Mereka yang telah berbuat jahat, mereka akan keluar dari kuburan mereka pada kebangkitan penghukuman. Kasih dan kebencian. Nah, ditulis di sini, mereka yang telah berbuat jahat, ya, mereka akan keluar dari kuburan mereka pada kebangkitan penghukuman. Pikirkanlah dulu, mereka yang berbuat jahat, apakah mereka kadang melakukan sesuatu yang baik? Pasti. Kadang mereka melakukan sesuatu yang baik. Sekali dua, mereka melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kelakuan yang baik itu tidak relevan, tidak dipertimbangkan. Mereka melakukan kejahatan dan mereka harus ke dalam
kebangkitan penghukuman. Dan mereka yang pergi ke dalam kebangkitan hidup, tidakkah mereka juga melakukan kejahatan sedikit? Mungkin mereka melakukan banyak kejahatan. Atau ada yang hanya melakukan kejahatan yang sedikitlah. Pasti apa sedikit kejahatan atau banyak kejahatan mereka lakukan. Tetapi kejahatan yang mereka lakukan tidak dipertimbangkan dan tidak disebut di sini. Mereka sudah pindah dari maut ke hidup. Allah tidak mempunyai tuduhan terhadap mereka. Kita mungkin boleh berkata bahwa kejahatan yang mereka lakukan sudah terlupakan. Kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dapat bersukacita dalam kebenaran ini. Dia memandang kita sebagai orang yang berbuat baik. Bukan, saya orang baik. Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan saya di golongan itu karena saya berbuat baik. Saya sering berbuat baik, hampir selalu berbuat baik. Ya hampir selalu. Pola pikiran itu tidak dipertimbangkan di sini. Pola pikiran yang dipertimbangkan di sini, apakah Allah memandang kamu sebagai orang yang berbuat baik karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus? Ya, karena sudah lahir baru. Ya, dan kelahiran dan manusia yang baru itu adalah manusia yang berbuat baik. Nah, karena itulah kamu boleh ikut kebangkitan hidup. Dan kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jika kamu belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan, saya sering berbuat baik. Saya sering berbuat baik. Tidak cukup baik. Tidak cukup baik. Berbuat jahat sedikit pun tanpa penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kelahiran baru dari Tuhan Yesus Kristus. Tanpa diberi hidup ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak menolong. Berbuat buruk, berbuat jahat yang sedikit pun, kamu akan ikut kebangkitan penghukuman. Pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tampaknya ayat ini merupakan puncak bagian ini. Tuhan Yesus mulai dengan membela haknya untuk tetap bekerja pada hari Sabat karena Dia sama seperti Bapaknya tetap bekerja. Orang Yahudi semakin menganiaya Dia karena Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kemudian Dia menguraikan hubungannya dengan Allah Bapa. Sama seperti Bapaknya, Dia memiliki hidup dalam dirinya dan Bapaknya sudah menyerahkan segala penghakiman kepadanya. Ayat ini meringkaskan segala pembahasan tersebut. Dalam ayat 19, dia berkata bahwa dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dalam ayat ini, dia berkata bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dalam ayat 19, kita membaca bahwa dia harus melihat Bapa mengerjakan. Dan dalam ayat ini, dia menghakimi sesuai dengan apa yang ia dengar. Ya, khotbah yang pertama ini mengetengahkan hubungan Tuhan Yesus dengan Bapaknya. Dan berarti bahwa dia memiliki hidup ilahi dalam dirinya sendiri. Maka jika kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dalam Injil Yohanes, tema kehidupan ilahi ini dan kehendak Tuhan Yesus untuk membagikannya kepada orang lain sungguh menonjol. Pembahasan mengenai kewajiban untuk diperanakkan kembali dan menerima air kehidupan, juga penyembuhan anak pegawai istana, anakmu akan hidup, dan penyembuhan orang sakit di kolam Bethesda, semuanya ini memiliki kaitan erat pada tema kehidupan ilahi. Tuhan Yesus membagikan kehidupan ilahi kepada segala macam manusia,
termasuk beberapa orang, misalnya Nikodemus dan orang sakit di kolam Bethesda, yang kurang mengagumkan. Ada pelajaran mengenai kasih karunia Allah dalam hal ini. Ada juga pelajaran yang penting, yang dalam mengenai siapakah itu juru selamat kita.